Perundingan Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk membahas soal status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian ini dikarenakan kegagalan perundingan Hugi-Veluwe. Pemerintah Indonesia perlu melakukan diplomasi karena gerilya tidak membawa perubahan yang berarti. Namun, pada akhirnya, justru pihak Belanda mengkhianati isi perjanjian tersebut dengan melakukan agresi militer Belanda. Perundingan Linggarjati dilakukan pada tanggal 11 sampai 15 November 1946. Tujuan utama perundingan Linggarjati ini adalah untuk memperoleh pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Saya mendengar bahwa Indonesia telah merdeka. Saya tidak setuju. Kita harus mendapatkan demokrasi Indonesia kembali. Yes, you're right. Kecurigaan pemerintah dan rakyat Indonesia mulai muncul. Kecurigaan ini terbukti dengan pemberontakan yang terjadi, seperti pertempuran Ambarawa, pertempuran 10 November, dan lainnya. Bagaimana ini? Indonesia makin kacau. Belanda berusaha memecah belah negara kita. Anda benar. Kita harus mencari solusi bersama-sama. Bagaimana jika kita melakukan kesepakatan antara pihak Belanda dengan pihak Indonesia untuk melakukan diplomasi? Baiklah. Belanda melakukan anggotanya atas Jawa, Sumatera, dan Madura. Oke, saya setuju. Lalu dibuatlah perundingan Hugi-Veluwe yang menjadi awal mula perundingan Linggarjati yang dihadiri oleh pihak Indonesia dan pihak Belanda dengan pihak Inggris sebagai penengah. Good morning everybody, sit down please. Oke, kita di sini akan membahas permasalahan. Jadi bagaimana agar Indonesia dan Belanda bisa berdamai? Kami ingin berdamai dengan Belanda, tapi dengan syarat Belanda harus mengakui kedaulatan di 3 wilayah tersebut, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Oke, so wait. Belanda hanya akan mengakui Indonesia atas Jawa dan Madura saja. Tidak bisa begitu. Jika ingin berdamai, Belanda harus mengakui ketiga daerah yang disebutkan. Dan Belanda hanya akan mengakui Indonesia atas Jawa dan Madura. Tidak mau seperti itu, maka Indonesia dan Belanda tidak akan pernah berdamai. Baiklah, oke, saya please tenang. Daripada kalian berdebat, kita akan selesaikan permasalahan kali ini pada hari ini juga. Lantas, bagaimana kalian kalian? Oke, kita lihat saja nanti untuk pertemuan kali ini. Kita tutup hari ini. Thank you for coming. Assalamualaikum. Bagaimana tadi? Bagaimanapun jika Belanda tidak mengakui ketiga daerah yang saya sebutkan, Indonesia tidak akan pernah berdamai dengan Belanda. Saya paham, namun membicarakan itu harus dengan kepala dingin. Tapi Belanda tidak mengakui kedaulatan tersebut. Saya paham, namun lebih baik kalian istirahat saja. Baiklah, sekarang kita istirahat. Halah, berani sekali Indonesia mengutuk dan berbuat. Mereka sudah sepadatnya berbuat. Mereka sadar mereka dan Indonesia. Oke, kita lihat saja nanti. Dan selanjutnya akan menghabisi yang Indonesia. Sudah, untuk saat ini kita harus membicarakan akibat. Baik. Kemudian perundingan Hugi-Veluwe yang kedua kembali dilakukan pada bulan April tahun 1946. Welcome aja. Pasti kalian semua tahu alasan kalian berada di sini. Jadi bagaimana dari kedua belah pihak, apakah ada yang ingin berbeda? Pokoknya Belanda jangan pernah setuju dengan pernyataan pihak Indonesia. Bagaimana dengan pihak Indonesia? Pernyataan Indonesia tidak akan pernah berubah. Dan kita pernyataan yang mengakui Jawa dan Madura. Oke, tenang. Jadi dari kedua belah pihak, apakah ada yang ingin berubah pikiran? Oke, jadi dari perundingan hari ini tidak menghasilkan apa-apa. Untuk perundingan yang terakhir dan yang tepat, saya sudah memutuskan menentukan tanggal dan tempatnya, yaitu pada tanggal 11 November di Linggarjati. Dan pada saat perundingan akan adanya gencatan senjata. Bagaimana? Oke, kami setuju. Perundingan Hugi-Veluwe berakhir dengan kegagalan pihak Indonesia. Gencatan senjata yang dilakukan tidak membawa banyak perubahan. Pada tanggal 11 November 1946 dilakukan perundingan terakhir di Linggarjati. Sidang-sidangnya berlangsung dari tanggal 11 sampai 15 November 1946. Delegasi pihak Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir
dan delegasi pihak Belanda dipimpin oleh Profesor Schermerhorn. Welcome back from me, Mr. Sultan Syahrir from Indonesia and Mr. Profesor Schermerhorn from Belanda. Jadi di sini kita akan membahas perdamaian antara pihak Indonesia dan pihak Belanda. Jadi apakah dari kedua belah pihak ada yang mau mengalah? Kalau perundingan hadirin tetap seperti ini, tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Jadi bagaimana kalau kedua belah pihak tidak ada yang mau mengalah? Ya, solusinya bagaimana? Menurut saya, Belanda harus mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia dan di Jawa, Sumatera, dan Madura. Saya juga berpendapat seperti itu. Kan sudah saya bilang, Nederland hanya mengakui Indonesia atas dua wilayah saja. Kedua belah pihak masing-masing berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan, hingga akhirnya pihak Belanda berubah pikiran untuk menyetujui kedaulatan atas Jawa, Sumatera, dan Madura. Oke, baiklah. Perundingan hari ini telah selesai. Thank you for coming. Perundingan Linggarjati selesai dengan menghasilkan 4 isi perjanjian, yaitu 1. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. 2. Belanda sudah harus meninggalkan daerah de facto paling lambat pada tanggal 1 Januari 1949. 3. Pemerintah Republik Indonesia dan Belanda bersama-sama menyelenggarakan berdirinya sebuah negara berdasarkan federasi yang dinamai Negara Indonesia Serikat. 4. Pemerintah Republik Indonesia Serikat akan bekerja sama dengan pemerintah Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya.